Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa Ramadan malam yang ke-10, dan kita pun masih bisa menjalankan aktivitas ibadah-ibadah lainnya, salat Isya berjamaah, insyaallah salat tarawih, salat witir, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema kajian kita malam hari ini terkait dengan arkanuddin, rukun-rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3. 1 arkanul Islam, 2 arkanul iman, dan yang ketiga arkanul ihsan. Rukun Islam, rukun iman, dan juga rukun ihsan. Ini yang dikenal dengan arkanuddin, yaitu rukun agama. Rukun agama ini dijelaskan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim. Suatu saat Rasulullah SAW sedang ngobrol dengan para sahabatnya. Mereka sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal, amat sangat putih bajunya, amat sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat bekas perjalanannya, rapih sekali. Kalau kata Dr. Mustafa Al-Bugo di dalam Al-Wafi, sarah daripada hadis Arba'in, ini adalah Jibril yang ketika datang ke majelis Rasulullah dalam kondisi yang rapih. Rambutnya rapih, amat sangat hitam, pakaiannya putih bersih, tidak lusuh. Kata Dr. Mustafa Al-Bugo, ini adalah pelajaran bagaimana seharusnya kita di majelis ilmu. Di majelis ilmu itu pakaian rapi, rambut rapi, tidak kelihatan lusuh, agar mendapatkan hikmah dan manfaat dari ilmu. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah, menaruh tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Yang lainnya pada kaget, pada bingung. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah, Islam itu adalah engkau hendaknya bersahadat tidak ada ilah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kau mendirikan salat, kau mengeluarkan zakat, kau puasa di bulan Ramadan, dan engkau pun pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu. Tiba-tiba orang itu mengatakan, sodaqta, engkau benar. Fa'ajabna, maka Rasul mengatakan, aku heran.
Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan. Kemudian laki-laki itu kemudian menyatakan lagi, fa akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku juga, wahai Rasulullah, apa itu iman? Qala, Rasul mengatakan, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Rasul, kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kau beriman juga kepada hari kiamat. Kau beriman kepada nabi-nabinya. Kau beriman kepada takdir. Baik takdir itu baik maupun buruk. Lagi-lagi laki-laki yang rambutnya hitam dan pakainya serba putih itu mengatakan, Soddaqta, engkau benar wahai Muhammad. Rasulullah makin heran. Kemudian laki-laki itu mengatakan lagi, fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang apa itu ihsan. Lagi-lagi Rasul mengatakan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Hendaknya kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakini kalau Allah melihat engkau. Jadi rukun ihsan itu cuma dua. Dalam ibadah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Kalaupun itu tidak mampu, maka kita yakini bahwa kita dilihat Allah. Orang kalau ibadahnya yakin dilihat Allah, kalau ibadahnya yakin dipandang Allah, dikontrol Allah, pasti baik. Sama kayak yakinnya kita sedang puasa. Bapak lagi puasa sekarang, pulang kerja panas capek, buka kulkas ada sirup, buka kulkas ternyata ada es campur, es buah bekas buka. Masya Allah. Es buah milik kita, belinya pakai uang kita. Istri kagak ada lagi ke pasar, anak lagi sekolah. Cuma kita yang ada, haus, lapar, letih, pulang kerja. Nggak berani kita minum, Pak. Nggak berani kita makan. Kenapa? Seolah-olah kita yakin Allah melihat kita. Allah mengontrol kita. Ini kan krisis sekarang, ini kan krisis. Ada rasa kita ngerasa dikontrol oleh Zat yang Maha Gaib. Kita itu krisis diawasi oleh Zat yang Maha Gaib. CCTV itu lebih kita takutin, Pak, daripada Raqib dan Atid. Penjara lebih ditakutin daripada neraka. Palunya hakim lebih ditakutin daripadanya palunya mungkar nakir gitu. Kenapa sebabnya? Karena palu hakim kelihatan, CCTV kelihatan, penjara kelihatan, tapi Raqib Atid nggak kelihatan. Ini krisis iman terhadap yang gaib. Krisis iman terhadap yang gaib. Jadi terjadinya penyimpangan dalam hidup ini disebabkan karena kita tidak punya ihsan. Tidak punya ihsan. Ihsan dalam ibadah. Seolah-olah kita melihat Allah. Kita melihat surga. Kita melihat neraka. Kalaupun itu tidak mampu, yakini kalau Allah mengontrol dan melihat kita. Dan seandainya kita merasakan adanya itu, yakin terhadap kontrol Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, yakin kita hidup akan on the track. Kita hidup itu pasti di jalur yang benar. Tidak akan ada penyimpangan. Kita kan kalau ada CCTV kan Masya Allah. Lagi kerja juga awas. Bos ngelihat dari CCTV. Benar banget kita lagi kerja. Tapi sebetulnya malaikat mungkar nakir, malaikat Raqib Atid kan nempel sebetulnya. CCTV Allah ini kan bumi, Pak, sebetulnya. Di mana bumi dipijak, di situ ngontrol kita. Apa dalam ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu nanti bumi menceritakan tentang apa yang kita lakukan di punggung bumi ini selama di dunia. Diceritakan semuanya. Ini CCTV Allah, bumi yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang kita injak setiap hari. Tapi kadang-kadang kita lagi-lagi nggak takut dengan CCTV Allah berbentuk bumi itu.
Tidak takut dengan CCTV Allah yang berbentuk raqib dan atid, yang Allah katakan wa may yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Enggak ada satupun yang kita keluarkan dari ucapan kita, yang kita lakukan melalui perbuatan kita, melainkan semuanya terekam dengan jelas pada raqib dan atid yang ada di kanan dan kiri kita. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 arkanuddin ini sebetulnya bahasan yang amat sangat panjang. Kalau kita bahas dalam kesempatan kultum. Kultum itu kuliah terserah antum lah ya. Ya, dalam konteks kita pada saat ini. Karena masing-masing memiliki penjelasan yang amat sangat panjang. Contoh misalkan tentang Islam. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak akan terlalu detail. Cuma kita harus yakini bahwa Islam itulah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Dr. Yusuf Al-Qum menegaskan begini. Islam itu pertama adalah punya karakter robbaniyah. Karakter robbaniyah itu agama yang bersumber dari Allah. Wad'un ilahiyun yusaku lidawil uquli sa'adatihim dunya wa ukhra. Dia adalah agama yang bersumber dari Allah, wad'un ilahi. Dia adalah wahyu ilahi. Yusaku lidawil uqul yang diserahkan kepada orang berakal. Jadi Islam ini agama untuk orang berakal. Dan akal dalam Islam kedudukannya sangat tinggi. Bahkan dia termasuk syarat taklif. Syarat taklif itu adalah syarat seseorang terkena tuntutan hukum kalau berakal. Dalam bahasa fikihnya namanya mukallaf. Makanya fikih itu bicara tentang hukum yang terkait dengan mukallaf. Jadi Islam ini agama untuk orang berakal. Kalau ibu dan bapak tidak mau diperintahkan syariat Islam, tidak mau menjalankan syariat Islam tapi tidak mau berdosa, boleh. Syaratnya harus hilangkan akalnya dulu kan begitu. Jadi rufi al-qalam an salasin, diangkat catatan amal dari manusia itu disebabkan karena 3 kan. 1, orang tidur sampai dia bangun, dia tidak sholat pun tidak dosa Pak. Kalau dia tidur terus, nggak puasa pun nggak dosa Pak. Kalau tidur terus. Jadi yang kedua, dia adalah anak kecil sampai dia balik, itu nggak dosa, nggak ada tuntutan hukum. Yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu tidak mau terkena tuntutan syariat, nggak mau sholat tapi tidak dosa, nggak mau puasa tapi tidak dosa, itu harus jadi satu di antara 3 orang ini. 1, tidur selama-lamanya. 2, jadi kembali lagi ke anak kecil. Ini kayaknya tidak mungkin. Tidur selama-lamanya juga tidak mungkin. Balik lagi juga ke anak kecil tidak mungkin. Yang paling memungkinkan 1, jadi orang gila. Itu aja pokoknya. Jadi kalau ada orang yang aku pingin bebas, nggak mau diperintah agama, nggak mau diatur, dia sebetulnya sedang berdoa, aku pingin jadi orang gila. Karena manusia yang paling bebas di dunia adalah orang gila sebetulnya. Jadi lizawil ukul, Islam ini agama untuk orang berakal. Jadi Islam itu tidak anti akal, tapi akal harus tunduk kepada wahyu, tapi memahami wahyu harus dengan akal. Makanya dia robbani, 1, agama yang bersumber dari Allah, jauh dari kesesatan dan tidak mungkin menyesatkan karena dia dijaga oleh Allah SWT. Yang kedua, Islam itu adalah insaniyah, karakter. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Enggak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah kita. Kita punya fitrah seks. Maka Islam mengajarkan kita gimana caranya berhubungan yang baik melalui sebuah ikatan pernikahan. Islam agama yang sesuai dengan fitrah. Bahkan semua perintah agamanya sesuai dengan fitrah. Kenapa kita suruh ibadah? Kenapa kita suruh sholat? Ibadah itu adalah untuk mempertegas tentang eksistensi kemanusiaan kita. Makanya ibadah itu khitabnya kepada manusia. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi dalam ayat ini perintah ibadah itu ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi perintah kepada manusia. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu kita tanya, saya kira-kira manusia atau bukan ya? Kayaknya saya katakan bukan manusia deh. Enggak apa-apa kita enggak memenuhi panggilan azan. Tapi itu untuk manusia.
Jadi ibadah itu untuk membedakan manusia dan mana bukan manusia. Binatang makan, kita makan. Kerbau makan, kita makan. Kerbau tidur, kita tidur. Kerbau kawin, kita kawin. Kerbau kerja, kita kerja. Tapi kan kita sholat, kita ngaji, kerbau enggak. Jadi kalau ada manusia makan, tidur, kerja, ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Gak jauh bedanya dengan kerbau kan ya. Kalau kerbau masih mendingan, pas bulan haji mahal gitu. Tapi kita manusia kan. Jadi seperti itu. Jadi semua ajarannya adalah sesuai dengan fitrah. Itu namanya insaniyah. Dan yang selanjutnya Islam itu wasatiyah. Agama yang pertengahan. Agama yang tawazun. Tidak melulu bicara tentang akhirat tapi bicara tentang dunia. Tidak melulu bicara tentang wahyu tapi juga tentang akal. Dia harus memadukan antara akhirat dan dunia. Antara akal dan wahyu. Antara material dan spiritual. Antara jasmani dan rohani. Itulah Islam. Itulah Islam. Agama yang wasatiyah. Agama yang moderat. Yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak seperti agama yang lain. Ada yang dunia melulu, akhiratnya dilupakan. Ada yang akhirat melulu, dunianya dilupakan. Tapi Islam, agama yang memadukan antara dunia dan akhirat, akal dan wahyu, material dan spiritual, jasmani dan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama yang begitu luar biasa, indah, dan agama yang memang sesuai dengan fitrah manusia. Itulah Islam, itulah iman, itulah ihsan. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pribadi yang berislam, beriman, dan berihsan insyaallah. Itu barangkali kuliah singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.